Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video ini kita akan mengisahkan tentang kisah cucu kesayangannya Nabi Muhammad SAW. Beliau bernama Hasan dan adiknya yang bernama Husain. Jadi seperti yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu memiliki 7 orang anak yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Salah satu anak beliau adalah Fatimah Az-Zahra yang menikah dengan seorang laki-laki yang sangat baik akhlaknya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, seorang khulafaur rasyidin yang dikenal juga dengan julukan Babul Ilmi atau gerbang pengetahuan. Dan dari pernikahan itu mereka dikaruniai 2 orang putra yang bernama Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan juga Husain bin Ali bin Abi Thalib. Hasan dan Husain menjadi cucu Nabi Muhammad SAW yang paling disayangi. Saking sayangnya Rasulullah pada Hasan dan Husain, bahkan pada saat mereka berdua lahir ke dunia, Nabi Muhammad SAW tidak henti-hentinya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang sudah diberikan. Mereka berdua juga disebut-sebut mewarisi sifat-sifat kebaikan Rasulullah. Dan karena kebaikan mereka pula, Hasan dan Husain menjadi 2 cucu Nabi yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat DB, pada kesempatan ini kami ajak Sobat DB untuk menyaksikan tayangan tentang sejarah Hasan dan Husain, 2 orang cucu Nabi Muhammad SAW. Semoga pada perjalanan kisah ini nanti akan dapat kita menarik berbagai bentuk pelajaran. Dan semoga ini menambah keimanan bagi kita. Hasan adalah anak pertama dari pasangan Ali bin Abi Thalib dan juga Fatimah. Nama Hasan merupakan pemberian dari Rasulullah SAW. Dan menurut Tarikh Al-Khulafa yang ditulis oleh Imam Suyuti, Hasan itu lahir pada pertengahan Ramadan, yaitu 3 Hijriyah. Hasan dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan mampu menghafal hadis dan juga Al-Quran dengan sangat cepat dan juga memiliki sifat yang sangat lemah lembut. Hasan juga dikenal sebagai sosok yang tampan sekaligus dermawan, sehingga beliau juga dijuluki sebagai Karimu Ahlil Bait atau keluarga Rasulullah yang paling dermawan. Oleh sebab itu, sebagaimana diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah berdoa, "Ya Allah, aku mencintai Hasan, maka cintailah ia, dan aku mencintai orang yang mencintainya." Dan selain itu, juga bahwa sejak kecil Hasan ini juga disebut mirip sekali dengan Rasulullah SAW, di mana kemiripan Hasan dengan Rasulullah ini pernah divalidasi oleh Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana tertuang di dalam hadis riwayat Bukhari. Dan dalam riwayat tersebut diceritakan bahwa suatu ketika pernah setelah melakukan sholat asar, Abu Bakar keluar masjid bersama Ali bin Abi Thalib. Mereka kemudian melihat Hasan yang sedang bermain dengan anak-anak lainnya. Kemudian Abu Bakar pun menghampiri Hasan dan menaikkannya di atas tengkuknya sambil berkata, "Demi ayahku, engkau serupa dengan Rasulullah, tidak serupa dengan Ali," kata beliau. Dan Ali bin Abi Thalib sebagai ayah kandung Hasan pun tertawa mendengar celetukan Abu Bakar radhiyallahu an. Setahun kemudian setelah kelahiran Hasan, Fatimah Az-Zahra pun kembali melahirkan seorang putra. Sebagaimana dengan kakaknya, beliau diberi nama Husain oleh Rasulullah SAW. Asal mula nama cucu Rasulullah ini pun pernah diceritakan oleh Sa'ad yang meriwayatkan dari Imran bin Sulaiman, di mana pada saat itu Rasulullah berkata, "Hasan dan Husain adalah 2 nama dari nama-nama penghuni surga, dan tidak ada seorang Arab pun yang memakai nama tersebut pada zaman jahiliyah." Ibaratnya, nama Hasan dan Husain ini adalah nama baru yang belum pernah dipakai oleh siapapun. Nah, sedikit berbeda dengan kakaknya yang memang lebih lembut, Husain ini dikenal sebagai anak yang memiliki karakter gagah berani. Dan sosok Hasan ini mirip dengan Rasulullah SAW mulai dari dada ke atas, sedangkan sosok Husain ini mirip dengan Rasulullah dari bahagian dada ke bawah. Dan hadis riwayat Bukhari juga pernah meriwayatkan dari Rasulullah yang mengungkapkan perasaan kesayangnya kepada Husain yang berbunyi, "Husain dariku dan aku dari Husain. Allah mencintai orang yang mencintai Husain.
Husain adalah salah seorang dari anak cucu, kata beliau. Kasih sayang Rasulullah kepada Husain juga tergambar sekali. Ini pada saat beliau diundang makan oleh seorang sahabat, di mana setelah acara makan-makan itu selesai, Rasulullah pun bergegas pulang. Dan pada saat di perjalanan pulang, beliau melihat Husain yang sedang bermain dengan anak-anak sahabatnya. Rasulullah pun langsung bergegas mendahului para rombongan dan langsung menghampiri Husain. Dan pada saat berada di hadapan Husain, beliau membentangkan tangan untuk memeluk Husain sembari mencubit dagunya. Dan Masya Allah. Dan meskipun secara karakter cukup berbeda, mereka berdua sama-sama disayangi oleh Rasulullah SAW. Dan menurut beberapa sumber, Rasulullah sayang sekali sama Hasan dan juga Husain. Salah satunya karena Rasulullah telah kehilangan anak-anak lelakinya pada saat mereka masih kecil. Sebagaimana Rasulullah memiliki 3 orang putra, yaitu Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Qasim lahir dari istrinya Rasulullah, yaitu Khadijah radhiyallahu an. Namun Qasim ini wafat di usia 2 tahun. Selanjutnya putra Rasulullah yang kedua yaitu Abdullah, yang juga lahir dari istri Rasulullah Khadijah radhiyallahu an. Dan menurut para ahli sejarah Islam, Abdullah ini lahir setelah masa kenabian dan meninggal dalam usia yang masih sangat kecil. Terus sedangkan anak ketiganya Rasulullah yang bernama Ibrahim, yang lahir dari istri Rasulullah yang bernama Maryah al-Qibtiyah. Akan tetapi Ibrahim juga wafat di usia yang sangat kecil, yaitu di usia 17 bulan. Dan oleh karena itulah Rasulullah sangat mengasihi kedua cucunya itu. Dan hal ini juga terbukti sejak kelahiran mereka. Beliau ini sering berkunjung ke rumah Fatimah dan juga Ali untuk bermain bersama Hasan dan Husain. Rasulullah juga diketahui sering sekali mengajak kedua cucunya untuk berjalan-jalan keluar rumah dan meletakkan mereka di kedua pundak beliau. Dan pada suatu hari, seperti biasa, Hasan dan Husain ini naik di pundaknya Rasulullah dan diajak oleh Rasulullah untuk berjalan-jalan di sekitar rumahnya. Dan pada saat perjalanan, mereka bertemu dengan salah seorang sahabat Rasul yang berkata, "Betapa mulianya anak yang engkau gendong ya Rasulullah." Mendengar hal itu, Rasulullah pun langsung mengiyakan seraya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Hasan dan juga Husain. Kasih sayang Rasulullah ini tidak pernah berhenti dengan mendoakan mereka dengan kebaikan. Dan juga beliau memperbolehkan kedua cucunya untuk bermain-main pada saat beliau sedang melakukan sholat. Pernah suatu ketika waktu Hasan dan Husain menunggangi punggungnya Rasulullah ketika Rasulullah sholat. Dan pada saat itu Rasulullah sama sekali tidak menurunkan mereka, sampai mereka sendiri yang turun. Jadi dibiarkan saja sambil membiarkan mereka tetap bersenang-senang. Jadi pada saat Rasulullah itu sujud, dibiarkan saja mereka tidak diturunkan sama Rasulullah. Dan ketika Rasulullah sedang ruku', Rasulullah dengan sengaja merenggangkan kakinya agak lebar sehingga cucu beliau Hasan dan Husain bisa bermain-main di bawahnya. Dan atas perlakuan Rasulullah yang kadang-kala cenderung memanjakan kedua cucunya ini, suatu hari sahabat beliau pun yang bernama Abu Ayyub al-Ansari bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kau mencintai mereka?" Dan Rasulullah menjawab, "Iya, bagaimana tidak? Mereka adalah dua wewangianku di dunia yang selalu kuhirup aromanya." Dan segitu sayangnya beliau kepada Hasan dan Husain yang tidak jarang membuat para sahabat ini pun juga menjadi bertanya-tanya. Tetapi meskipun kasih sayang yang Rasulullah berikan kepada Hasan dan juga Husain sama besarnya, namun perlakuan beliau kepada keduanya ini cukup berbeda. Hal inilah yang membuat Husain, sang adik, ini sedikit merasa cemburu sama kakaknya. Dan akibat kecemburuannya itu, suatu hari Husain kecil ini mendatangi ibunya yaitu Fatimah untuk mengadu. Menangislah si Husain sambil bilang, Ibu, kenapa kakek lebih mencintai kakakku Hasan dibandingkan aku?" Fatimah menjawab, "Wahai anakku, kenapa engkau berkata demikian? Kakekmu juga menyayangi kamu sebagaimana dia menyayangi Hasan." Husain menjawab lagi, "Tapi Bu, perlakuan kakek kepadaku dan kepada Bang Hasan itu berbeda." Kemudian setelah ditanyai dengan lemah lembut oleh Sayyidah Fatimah, baru di situ terungkap kalau Husain iri karena Rasulullah mengecup Hasan di mulutnya, sedangkan Husain hanya dikecup di bahagian lehernya. Fatimah yang mendengarkan penjelasan Husain pun langsung pergi ke rumah ayahnya yaitu Rasulullah SAW dan menanyakan soal perlakuan berbeda yang diterima oleh anaknya. Dan sesampainya di sana, Fatimah pun langsung bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Bapak,
Barusan Husain menangis ke aku. Dia bercerita, katanya dia mendapatkan perlakuan berbeda dari bapak. Di sini, Sayyidah Fatimah menjelaskan apa yang diungkapkan oleh Husain kepada Rasulullah. Di titik ini Rasulullah langsung diam lama sekali sembari terus menatap Fatimah dengan pandangan kosong. Dan tidak lama kemudian Rasulullah pun berkata, "Wahai anakku Fatimah, andaikan engkau tahu, Hasan selalu kekecup bibirnya, karena kelak dia akan mati diracun oleh orang terdekatnya. Seluruh isi perutnya akan terurai keluar lewat mulutnya." Dan Fatimah yang mendengarkan penjelasan Rasulullah pun tak kuasa menahan tangisnya sambil membatin, "Anakku akan diracun suatu hari nanti." Nah, belum mereda dengan kesedihannya ini, Sayyidah Fatimah pun kembali menanyakan soal anak keduanya, yaitu Husain. Lalu lantas apa yang akan terjadi kepada anakku Husain, sehingga bapak selalu mengecupnya di bahagian leher? Rasulullah SAW pun membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi kemudian beliau tidak bisa meneruskan ucapan beliau karena di momen inilah Rasulullah SAW pingsan beberapa saat karena tidak sanggup menceritakan soal Husain kepada Fatimah. Dan setelah beliau siuman, Fatimah yang rupanya masih menunggu jawaban Rasulullah menanyakan lagi hal yang sama. Sehingga mau tidak mau Rasulullah pun menjelaskan kepada Fatimah. Beliau menahan tangis beberapa saat, sampailah kemudian beliau berkata, "Sedangkan Husain sering kekecup lehernya, karena dia akan mati syahid dengan leher yang terputus." Di dalam rumah mungil milik Rasulullah SAW, pecahlah tangis Rasul dan Fatimah. Rasulullah sudah mengetahui akhir hayat dari kedua cucu kesayangannya itu. Oleh karena itu, beliau selalu memperlakukan mereka dengan penuh cinta. Nah, sampai akhirnya beberapa waktu pun berlalu, hingga tibalah suatu hari yang membuat seluruh umat muslim berduka, yaitu di mana hari Rasulullah SAW meninggal dunia dan wafat. Dan beberapa bulan setelahnya, ibunda Hasan dan juga Husain, yaitu Fatimah Az-Zahra, juga wafat. Dan akhirnya mereka pun berdua tumbuh besar di bawah asuhan ayahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, sepeninggal Rasulullah SAW, ada beberapa khalifah yang menjadi penerus Rasul, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga ayah beliau berdua, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan selama kekhalifah Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain juga sudah mengikuti jejak ayahnya yang berani. Beliau berperang hingga pada 21 Ramadan 40 Hijriah, pada saat mereka berusia kurang lebih 37 tahunan. Ali bin Abi Thalib wafat secara syahid, dan sejak saat itulah orang-orang pun datang untuk berjanji setia kepada Hasan, di mana memang Hasan ini sudah dikenal akan segala keteladanannya dan juga sifat-sifatnya yang mewarisi Rasulullah SAW. Dan barulah di sini Sayyidina Hasan pun kemudian didaulat sebagai khalifah kelima oleh Qais bin Sa'ad, yaitu panglima perang pasukan Ali bin Abi Thalib. Dan berita tentang Hasan yang sudah menjadi khalifah ini kemudian didengar oleh Muawiyah. Dan Muawiyah ini yang ada di Damaskus ini memang sebelumnya pernah berperang dengan Ali bin Abi Thalib di perang Siffin. Jadi awal mula pecahnya perang Siffin ini adalah karena penghilang nyawa Utsman bin Affan, yaitu khalifah ketiga pada tahun 656, dan perbedaan pendapat tentang status pembunuhan inilah yang menyebabkan perselisihan antara pihak Muawiyah sama Khalifah Ali bin Abi Thalib, di mana perselisihan ini pun kemudian berujung pada perang Siffin. Dari awal memang hubungan Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib ini tidak akur. Ditambah lagi ternyata penerus Ali adalah anak kandungnya, yaitu Hasan. Itulah sebabnya Muawiyah ini pun jadi murka karena dia sendiri pun sudah lama berambisi menduduki posisi menjadi khalifah. Sehingga Muawiyah pun memerintahkan pasukannya untuk siap berperang dengan Hasan kapanpun dibutuhkan. Tetapi pada saat itu Sayyidina Hasan tidak berniat untuk berperang dengan Muawiyah. Beliau malah berusaha untuk menjaga persatuan umat Islam di tengah perselisihan politik. Sehingga beliau pun berkata kepada pengikutnya di Kufah, "Kalian harus sepenuhnya patuh kepadaku. Berdamai dengan siapa yang aku ajak berdamai, atau berperang dengan siapa yang aku perintahkan untuk kita perangi." Tetapi ternyata hal ini berbeda dengan sikapnya Qais bin Sa'ad, yaitu panglima yang pertama kali mendaulat Hasan sebagai pemimpin.
beliau masih berambisi sekali ingin menumpas gerakan Muawiyah. Nah, karena perbedaan inilah Sayyidina Hasan pun kemudian mencopot jabatan Qais bin Sa'ad dan menggantikannya dengan Ibnu Abbas. Nah, dengan dicopotnya Qais bin Sa'ad ini, penduduk Kufah pun menjadi goyah. Bahkan ketika beredar rumor Qais ini sudah terbunuh, mereka justru meminta perlindungan sama pasukan Muawiyah yang dulu mau mereka perangi, karena ternyata rasa percaya mereka kepada Hasan sudah menurun. Bahkan sebahagian dari penduduk Kufah ini juga percaya bahwa kekhalifahan Hasan akan segera ditaklukkan oleh pasukan Muawiyah. Dan karena tidak mau menimbulkan huru-hara, akhirnya Hasan pun bergeraklah meninggalkan ibu kota Kufah dan sementara menetap dulu di sebuah daerah yang bernama Madain. Dan disinilah Hasan pun mulai melakukan komunikasi dengan Muawiyah melalui surat menyurat. Nah, dalam surat menyurat tersebut, masing-masing dari mereka berargumen tentang siapa yang lebih pantas dan juga layak menjadi khalifah. Dan di situ Hasan berargumen bahwa saya layak menjadi khalifah karena keutamaan dan juga kedekatan beliau secara nasab dengan Rasulullah SAW. Sedangkan Muawiyah mengatakan bahwa sayalah yang layak menjadi khalifah karena saya sudah senior dan juga pengalaman yang memang dia miliki. Sampai di sini pun mereka tetap teguh dengan pendirian masing-masing. Hingga kemudian Muawiyah ini menawarkan sejumlah kompensasi apabila Hasan bersedia menyerahkan posisi khalifah itu kepadanya. Hasan yang memang memiliki kepribadian cinta perdamaian, cinta kedamaian, akhirnya menyetujui untuk mundur dari posisinya itu, karena beliau tidak ingin terjadi pertumpahan darah yang lebih besar antara dua kaum muslimin. Dan ternyata memang betul dengan mundurnya Hasan, perang saudara yang memang sudah dimulai sejak perang Jamal dan juga perang Siffin akhirnya bisa dihentikan. Imam At-Tabari mencatat Hasan mundur pada tanggal 6 Mei tahun 661. Nah, setelah mundur, beliau pun resmi meninggalkan Kufah dan tinggal di Madinah sebagai rakyat biasa. Hasan hidup sebagai warga biasa selama 9 tahun sebelum akhirnya beliau wafat akibat diracun. Waktu itu, beberapa saat sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, beliau sempat berkata kepada adiknya, yaitu Husain, "Aku pernah menderita keracunan 3 kali, tetapi tidak sehebat yang kau alami sekarang." Husain berkata, "Siapakah kira-kira yang telah meracunimu, wahai kakakku? Ceritakanlah sama aku." "Aku tidak bisa memberitahumu, adikku," kata Hasan. Dan kenapa Hasan berkata demikian? Ya, itu karena demi menjaga perdamaian kaum muslimin. Hasan menolak memberitahu orang yang sudah meracuninya, karena beliau khawatir nanti adiknya yang memang berkarakter lebih keras akan menuntut balas dendam dan terjadi lagi pertumpahan darah sesama muslim. Tetapi meskipun demikian, memang ada beberapa perbedaan pendapat tentang siapa yang meracuni Hasan. Dan mari kita bahas satu-satu siapa yang meracuni Hasan. Sebahagian besar para penulis sejarah meyakini bahwa yang meracuni Hasan adalah istrinya sendiri yang bernama Ja'dah binti Al-Ashaj atas perintah Muawiyah. Katanya Ja'dah ini diiming-imingi uang sebesar 100.000 dinar jika berhasil menghilangkan nyawanya Hasan. Tetapi di sisi lain, seorang pengembang ajaran tasawuf yang bernama Dr. Ali M. Shalabi, justru beliau menolak pendapat jika Hasan ini diracun atas perintah Muawiyah. Karena menurutnya Hasan ini tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka setelah kekhalifahannya itu diserahkan kepada Bani Umayyah atau Muawiyah. Dr. Ali ini mengatakan tidak ada yang tahu siapa yang sudah meracuni Hasan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendapat ini juga dibenarkan bahwa beberapa ulama di mana mereka itu semua percaya bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang tahu siapa gerangan yang sudah meracuni Hasan. Dan pada intinya hingga di akhir hayatnya, Sayyidina Hasan dikenal sebagai seorang yang sangat sabar, lemah lembut, dan selalu berpegang teguh pada apa yang diyakininya, yaitu menjaga perdamaian antar umat Islam meskipun beliau harus mengorbankan dirinya sendiri. Dan dari akhir riwayat Hasan ini, apa yang dilihat oleh Rasulullah pada saat Hasan masih kecil, di mana dia akan terbunuh karena diracun, memang betul terjadi. Dan itulah akhir cerita dari sosok Sayyidina Hasan. Dan baik, sekarang kita bahas kisahnya Sayyidina Husain.
Setelah kakaknya meninggal akibat diracun, Husain sempat berjanji kepada kakaknya untuk tetap berdamai dengan Muawiyah, yaitu untuk tidak berperang dan juga merebut kekuasaan. Perjanjiannya seperti itu, hingga beberapa waktu berlalu Muawiyah akhirnya meninggal dunia. Dan sejak beliau meninggal, kekhalifahannya pun kemudian diberikanlah kepada anaknya Muawiyah yang bernama Yazid sebagai putra mahkota. Di titik inilah Husain pun merasa sangat marah sekali sama keputusan itu, karena keputusan menjadikan Yazid sebagai khalifah ini bertentangan dengan perjanjian damai yang memang sudah dilakukan oleh Muawiyah dan Hasan. Waktu Hasan setuju untuk mundur dari khalifah, dan kemarahan Husain ini pun akhirnya didengar oleh telinga Yazid. Yazid yang merasa kekuasaan ini pun terancam kemudian mengintailah Husain yang memang tinggal di Madinah. Beliau memerintahkan mata-mata untuk mengawasi setiap gerak-geriknya cucu Rasulullah tersebut, hingga akhirnya Husain sama keluarganya pun memutuskan untuk pindah ke Mekah. Di sisi lain, penduduk Kufah yang pada saat itu memang sudah dipimpin Yazid bin Muawiyah ini merasa tidak puas dengan kebijakan-kebijakan Yazid, sehingga mereka diam-diam mengirimkan surat kepada Husain dan meminta Husain untuk balik lagi ke Kufah supaya bisa dijadikan sebagai khalifah. Nah, dalam surat permintaannya memang sudah diterima oleh Husain. Mereka menyatakan bahwa lebih dari 100.000 penduduk muslimin siap menerima kedatangannya. Tapi meskipun menerima dukungan yang begitu besar dari penduduk Kufah, Husain waktu itu tidak terburu-buru balik ke Kufah. Beliau justru mengutus sepupu beliau yang bernama Muslim bin Aqil untuk pergi dulu ke Kufah untuk mengecek keadaan. Betul tidak ini surat dari penduduk Kufah? Dan akhirnya ia pun pergi ke Kufah. Tetapi tidak lama setelah ia sampai, ia pun menulis surat kepada Husain yang menginformasikan bahwa memang betul warga Kufah sudah bulat keputusannya untuk menjadikan Husain sebagai khalifah. Dan di momen inilah Husain pun akhirnya memulailah bertekad untuk pergi ke Kufah. Kabar tentang Husain yang hendak menggoyahkan kekhalifahan ini pun didengar oleh Yazid. Yazid pun kemudian menggantikan kepala daerah Kufah dengan seorang yang bernama Ubaidillah bin Ziyad yang terkenal kejam sekali. Secara politik, posisinya Ubaidillah ini di bawah Yazid, semacam gubernur atau wali kota yang ada di Kufah. Ia diganti oleh Yazid langsung. Nah, pergantian kepala daerah ini pun membuat penduduk Kufah menjadi ketakutan. Tambah lagi nasib Muslim bin Aqil yang pada saat itu masih berada di Kufah menjadi terancam. Dan dalam kondisi tersebut, Muslim pun berusaha untuk menyelamatkan diri dengan bersembunyi-sembunyi di rumah-rumah penduduk. Hingga pada suatu hari Muslim tertangkap dan langsung dihilangkan nyawanya oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad tadi. Nah, dari sinilah bisa dilihat situasinya di Kufah yang awal-awalnya damai. Tentram-tentramnya berubah drastis menjadi mencekam. Dan selain itu warga-warga di sana juga tutup mulut atas terbunuhnya Muslim. Tidak ada yang mengadu ke Husain. Nah, di sisi lain Husain yang sedang menunggu kabar dari Muslim pun tidak kunjung datang informasi lagi, karena Muslim sudah dibunuh. Tetapi walaupun demikian, beliau tetap yakin dengan kebenaran kabar terakhir dari Muslim tempo hari itu, yang kalau penduduk Kufah ini sudah yakin menjadikan beliau sebagai khalifah, sehingga Husain pun yakin untuk segera berangkat ke Kufah, padahal Kufah lagi mencekamnya. Dan waktu itu beberapa sahabat dan juga keluarganya Husain pun sempat menasihati agar beliau membatalkan niatnya, karena keluarganya juga khawatir penduduk Kufah ini lagi bohong mungkin. Tetapi di titik ini keyakinan Husain sulit sekali dicegah. Semua kekhawatiran dari keluarga beliau, dari sahabat beliau tidak berhasil membatalkan niat Husain untuk tetap pergi ke Kufah. Hingga pada akhirnya tanggal 18 Zulhijjah tahun ke-60 Hijriah, Husain beserta rombongan-rombongan beliau pun berangkatlah itu menuju ke Kufah. Penduduk Mekah pun terpaksa melepaskan kepergian Husain dengan penuh rasa haru. Dan sebelum tiba di Kufah, Husain mengutus seorang dari rombongannya yang bernama Qais bin Nashar untuk pergi duluan ke kota tersebut untuk bisa memastikan kembali situasi Kufah ini, apakah sudah cukup aman untuk mereka masuki atau belum. Tapi sayangnya Qais bin Nashar ini tertangkap oleh Ubaidillah dan beliau dihilangkan nyawanya juga. Dan di momen ini, sebelum Qais tertangkap, Husain beserta rombongannya sudah mendengar kabar kematian Muslim bin Aqil tadi. Nah, dari situlah rombongan Husain ini pun sebenarnya sudah tahu kalau keadaan di Kufah itu sudah berubah.
Tetapi entah kenapa mereka tetap melanjutkan perjalanannya menuju Kufah. Dan kabar kedatangannya Husain yang sudah berada di dekat perbatasan Kufah ini pun terdengar sama pemimpin Kufah waktu itu, yaitu Ubaidillah bin Ziyad. Sehingga pada saat mereka tiba di Karbala pada 2 Muharram 61 Hijriah, Ubaidillah pun mengutus pasukan berkuda di bawah komando panglima bernama Al-Hur. Al-Hur ini menyarankan kepada Husain untuk tidak melanjutkan perjalanan ke Kufah ataupun kembali lagi ke Madinah. Justru beliau meminta Husain untuk menulis surat kepada Yazid dan mengikuti perintahnya. Tetapi Husain tidak menerima tawaran tersebut dan tetap bergerak menuju Kufah. Nah, sementara itu Ubaidillah pun menyiapkan pasukan tempur berkekuatan 4.000 orang dengan persenjataan lengkap yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad. Dan mereka sudah bersiap-siap mau menyerang Husain yang mau datang. Hingga akhirnya di tanggal 10 Muharram 61 Hijriah, pada saat rombongan Sayyidina Husain sedang beristirahat di Karbala, pasukan Umar bin Sa'ad ini pun langsung datang menyerbu mereka. Dan pada saat itu rombongan Sayyidina Husain yang cuma berjumlah 72 orang, 32 orang prajurit berkuda, 40 lagi pejalan kaki, ini diserbu oleh 4.000 rombongan. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa Husain ini membawa pasukan yang sangat sedikit? Itu karena memang dari awal Sayyidina Husain ini tidak ada niat untuk berperang. Beliau pergi ke Kufah ini murni atas surat-surat yang memang beliau terima dari penduduk Kufah yang meminta beliau menjadi khalifah. Pasukan Husain pun satu persatu langsung tewas di medan perang. Dan setelah pasukan beliau habis, Husain juga dihilangkan nyawanya dengan cara dipenggal kepala beliau oleh salah satu utusan Ubaidillah yang namanya adalah Sinan bin Anas. Dan Sinan ini juga membawa kepala Sayyidina Husain ke hadapannya Ubaidillah. Dan pada saat hari terbunuhnya Sayyidina Husain, tidak hanya keluarga dan sahabatnya yang berduka, alam pun ikut berduka atas kepergian beliau. Seorang ahli sejarah yang bernama Imam Suyuti mengatakan, dunia itu seakan berhenti selama 7 hari. Matahari meredup laksana menguning. Bahkan di malam hari setelah meninggalnya Sayyidina Husain, itu terjadi gerhana matahari di langit Kufah. Dan begitulah akhir hidup dari Sayyidina Husain. Beliau wafat di dunia dalam keadaan mati syahid, persis dengan apa yang dikatakan oleh kakek beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi itu dia kisah tentang cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Hasan dan Husain. Terlepas dari sedihnya kisah akhir kehidupan yang menimpa beliau, sudah terjadi atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pasti ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari riwayat dan perjuangan dan juga akhlak mulia dari sosok Hasan dan juga Husain ini. Dan untuk menghibur kita sedikit, ada riwayat dari Ibnu Majah tentang Hasan dan Husain. Rasulullah pernah bersabda, Hasan dan Husain adalah 2 pemimpin para pemuda penghuni surga, sementara ayah mereka berdua yaitu Ali bin Abi Thalib lebih baik dari keduanya. Dan demikian video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.